Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu ibarat rumah. Kalau pondasinya kokoh, bangunannya akan berdiri tegak dan nyaman ditinggali. Nah, salah satu pondasi terpenting dalam rumah tangga adalah nafkah batin. Banyak suami yang berpikir nafkah batin itu cuma soal hubungan diranjang, padahal maknanya jauh lebih luas dan mendalam. Nafkah batin mencakup semua hal yang membuat hati istri merasa dihargai, dicintai, dan dihormati. Kalau nafkah batin ini terpenuhi, istri akan bahagia, rumah tangga pun jadi harmonis. Sayangnya, banyak suami yang tanpa sadar melupakan hal ini. Mungkin karena sibuk bekerja, mungkin karena merasa sudah cukup memberi nafkah lahir. Padahal, meskipun kebutuhan materi penting, kebahagiaan batin seorang istri nggak bisa diukur dengan uang semata. Suami yang paham dan memenuhi nafkah batin istrinya biasanya akan punya hubungan rumah tangga yang awet dan penuh kehangatan. Di sini kita akan bahas kunci istri bahagia lewat 7 nafkah batin yang wajib dipenuhi suami, supaya rumah tangga tetap mesra seperti awal menikah. Pertama, perhatian yang tulus. Perhatian ini ibarat pupuk yang membuat bunga pernikahan terus mekar. Perhatian gak harus selalu berupa hadiah besar atau kejutan mahal. Kadang cukup dengan hal kecil seperti menanyakan kabar istri, memuji penampilannya, atau sekadar membantu pekerjaan rumah. Istri itu biasanya peka banget sama perhatian suami. Kalau suami cuek, dia akan merasa diabaikan. Tapi kalau suami peduli, hatinya akan hangat. Bahkan hal sepele seperti, "Udah makan belum?" bisa bikin istri merasa diperhatikan. Perhatian juga berarti suami mau mendengar cerita istri, entah itu soal anak, pekerjaan rumah, atau perasaan yang sedang dia rasakan. Kedua, dukungan emosional. Setiap orang punya masalah, begitu juga istri. Dia butuh suami yang bisa jadi tempat bersandar, yang mau mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Dukungan emosional ini penting supaya istri merasa aman dan gak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Misalnya, ketika istri sedang stres karena anak rewel atau pekerjaan rumah menumpuk, suami cukup bilang, "Gak apa-apa, kita kerjakan bareng." Atau, "Aku ngerti kamu capek, istirahat dulu, biar aku yang lanjut." Hal sesederhana itu bisa memberi kekuatan luar biasa untuk istri. Ketiga, pujian dan apresiasi. Istri yang setiap hari mengurus rumah, anak, bahkan pekerjaan di luar rumah, sebenarnya sedang berjuang besar. Tapi kalau semua itu tidak dihargai, dia bisa merasa lelah dan kehilangan semangat. Suami yang bijak tahu cara memberi pujian. Misalnya, "Masakan kamu enak banget," atau "Aku bangga punya istri sebaik kamu." Kata-kata positif seperti itu adalah bahan bakar bagi hati istri. Dia akan merasa usahanya dilihat dan dihargai. Keempat, sentuhan fisik yang penuh kasih sayang. Bukan cuma soal hubungan intim, sentuhan fisik ini termasuk pelukan, genggaman tangan, usapan di punggung, atau ciuman di kening. Sentuhan kecil seperti ini mengirim sinyal rasa aman dan cinta yang kuat. Banyak istri yang sebenarnya merindukan suaminya untuk lebih sering memeluk atau menggandeng tangannya, tapi kadang gengsi untuk bilang. Padahal, sentuhan yang lembut dan penuh cinta itu bisa memperkuat ikatan batin suami istri tanpa harus diucapkan dengan kata-kata. Kelima, komunikasi yang jujur dan terbuka. Nafkah batin gak akan pernah lengkap tanpa komunikasi yang baik. Istri butuh suami yang mau berbicara jujur dan terbuka, bukan yang suka memendam atau menghindari pembicaraan penting. Komunikasi ini meliputi berbagi cerita, berdiskusi tentang masalah rumah tangga, hingga membicarakan perasaan masing-masing. Kalau suami mau mendengarkan dan memberi respon dengan hati, istri akan merasa dihargai. Ingat, komunikasi yang sehat adalah kunci untuk mencegah salah paham dan pertengkaran. Keenam, kesetiaan dan rasa aman. Salah satu bentuk nafkah batin yang sering terlupakan adalah membuat istri merasa aman secara emosional. Aman di sini berarti istri yakin suaminya setia dan gak akan mengkhianati kepercayaannya. Kesetiaan bukan cuma soal fisik, tapi juga hati dan pikiran. Kalau suami bisa menjaga pandangan, menghindari godaan, dan selalu menghormati istri di depan maupun di belakangnya, maka rasa aman itu akan membuat istri bahagia dan percaya penuh. Ketujuh,
perhatian pada kebutuhan intim. Memang benar nafkah batin bukan hanya soal hubungan intim, tapi itu tetap bagian penting yang gak boleh diabaikan. Banyak masalah rumah tangga muncul karena kebutuhan ini gak terpenuhi. Suami perlu peka terhadap kebutuhan istrinya, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Hubungan intim yang sehat dibangun atas dasar cinta, komunikasi, dan saling menghargai. Kalau suami bisa membuat istri merasa nyaman, dihargai, dan dicintai saat bersama, maka kebahagiaan rumah tangga akan semakin kuat. Kalau 7 nafkah batin ini dipenuhi, istri akan merasa bahagia lahir batin. Perlu diingat, bahagia itu bukan berarti rumah tangga bebas masalah, tapi lebih kepada bagaimana pasangan saling menguatkan dan saling menjaga. Istri yang bahagia biasanya akan lebih mudah menghormati dan mendukung suami. Sebaliknya, kalau nafkah batin diabaikan, istri bisa merasa hampa meski secara materi tercukupi. Suami juga perlu sadar kalau memenuhi nafkah batin ini bukan tugas sekali-sekali, tapi harus dilakukan terus-menerus. Sama seperti tanaman yang butuh air dan sinar matahari setiap hari, hati istri juga butuh perhatian, cinta, dan penghargaan yang konsisten. Jangan tunggu sampai istri mengeluh atau merasa kecewa. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil yang bisa membuatnya tersenyum. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh suka dan duka. Dengan memahami dan memenuhi nafkah batin istri, suami sedang membangun pondasi rumah tangga yang kuat. Dan hasilnya, kebahagiaan itu akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Karena ketika istri bahagia, suasana rumah akan terasa damai. Anak-anak pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta. Jadi, buat para suami, ingatlah bahwa kunci istri bahagia bukan hanya uang atau harta, tapi juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan batinnya. Perhatian, dukungan, sentuhan, komunikasi, kesetiaan, dan hubungan yang sehat adalah investasi jangka panjang untuk pernikahan yang langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.